Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Maka itu, mengendalikan emosi akan menentukan seberapa kuat perasaan bisa mengendalikan pikiran Anda. Mengendalikan emosi juga bisa menghindarkan Anda dari gangguan histeria atau masalah kejiwaan yang dapat meletupkan emosi yang berlebihan. Bentuk emosi itu biasanya berupa rasa marah, rasa frustasi, atau sedih yang dilampiaskan pada aktivitas fisik atau kegiatan lain yang bisa melepaskan stres. Pasalnya, jika seseorang memendam perasaan dalam bentuk negatif, dapat berdampak buruk kepada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Bahkan berdampak pada hubungan dengan orang lain. Kesempatan kali ini Bang J akan membahas tentang 5 manfaat bagaimana mengontrol emosi. Silahkan disimak. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Mengontrol emosi kadang sesuatu yang susah dilakukan. Hal itu terjadi karena banyak aspek yang membuat seseorang terpancing emosinya. Salah satunya adalah ketika ada orang lain yang bertingkah seenaknya sendiri terhadap Anda. Itu akan membuat amarahmu menjadi menggebu-gebu. Namun, Anda wajib berusaha untuk mengontrolnya agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Berikut adalah beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan jika Anda terbiasa mengontrol emosi. 1. Hidupmu jauh lebih tenang. Jika tidak menggunakan emosi, maka hidupmu pasti akan jauh menjadi lebih tenang. Hal tersebut terjadi karena kamu tidak terlalu ambil pusing dengan masalah-masalah yang sepele. Apalagi jika menggunakan emosi, itu bakal membuat hidupmu tidak tenang. Ketika ada sebuah masalah yang sedang menimpamu, cobalah berpikir jernih. Percayalah bahwa setiap masalah pasti akan selesai, akan bisa dipecahkan. Tetapi harus berusaha, harus menggunakan emosi yang tidak menggebu-gebu. 2. Tidak memiliki banyak musuh. Seseorang yang bisa menahan emosi tidak akan memiliki banyak musuh. Hal ini karena Anda cenderung lebih main aman, meskipun ada banyak orang yang menjengkelkan. Ketika ada yang mengganggumu, Anda cenderung langsung menyelesaikannya. Namun, jika menggunakan emosi, Anda bakal menjadi olok-olokan orang lain. Meskipun sejatinya mereka yang salah, Anda akan tetap dijadikan sebagai kambing hitam hanya karena emosimu yang tidak bisa dikontrol. 3. Terbiasa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ketika sudah biasa mengendalikan emosi, Anda akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya, seseorang harus dalam keadaan tenang terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Itu dilakukan agar tidak ada keputusan untuk memilih hal-hal yang sifatnya buruk. Apalagi sebuah keputusan tentunya bakal berdampak masif terhadap keberlangsungan hidupmu ke depannya. Maka dari itu, cobalah untuk terbiasa mengontrol emosi dalam segala hal. 4. Terhindar dari banyak keburukan. Saat emosimu sudah terbiasa dikontrol, maka tidak akan ada keburukan yang mengintaimu. Salah satu contohnya adalah Anda tidak bakal mendapatkan omongan-omongan buruk dari orang lain hanya karena perkara emosimu. Hal itu tentunya sangat penting sebab Anda memang wajib menjaga citra diri Anda di lingkungan sosial agar bisa disegani.
Dengan begitu, Anda pun akan terhindarkan dari berbagai macam urusan yang melibatkan banyak orang. Kelima, orang-orang yang memancing emosimu pasti akan menjadi segan terhadapmu. Saat ada orang yang memancing emosimu, berusahalah untuk bersikap tenang dan tidak menanggapinya. Sikap semacam itu bakal membuat orang tersebut tersipu malu, sebab Anda sama sekali tidak terpancing. Alhasil, mereka bakal segan terhadapmu. Nantinya Anda pasti tidak akan diganggu lagi, sebab mereka sudah kapok denganmu. Hal seperti itu tentunya merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah dengan orang lain tanpa menggunakan emosi ataupun otot sekalipun. Mengontrol emosi memang merupakan hal yang gampang-gampang susah. Jika terbiasa melakukannya, kamu bakal menjadi orang yang sabar dalam menjalani hidup. Tentu untuk mendapatkan manfaat tersebut perlu ada upaya dan usaha yang perlu Anda lakukan ketika menghadapi sebuah masalah atau ketika mendapatkan orang yang membuat Anda jengkel, marah, frustasi. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentu ketika ingin menghadapi orang yang membuat Anda kesal, frustasi, atau jengkel, pertama adalah tenangkan diri Anda. Berusahalah untuk fokus dengan melakukan relaksasi nafas dalam. Tentu dengan relaksasi nafas dalam 3-4 kali, emosi Anda akan terkontrol sehingga Anda bisa berpikir dengan jernih apa yang harus dilakukan berikutnya supaya emosinya tidak terpancing. Pikirkan resikonya jika Anda terpancing emosinya. Jika Anda menimpali apa yang orang lain lakukan terhadap Anda, berpikirlah resiko terburuk. Jika Anda terpancing emosinya, bahkan mungkin menyerangnya, atau kalaupun tidak, mungkin mengucapkan kata-kata kasar pada orang yang membuat jengkel Anda tersebut. Tentu ini akan semakin membuat orang lain yang membuat Anda jengkel akan juga terpancing emosinya, sehingga permasalahan pasti tidak akan selesai. Tapi kalau Anda bisa menghadapi dengan suasana hati yang tenang, emosi yang terkontrol, tentu dampak terburuk dari Anda mengambil langkah yang salah ketika Anda sedang marah atau emosi akan bisa dicegah. Baru berusahalah untuk melakukan asertif.